Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dampak ekonomi oleh karena virus corona belum selesai. Dan di tahun 2022, saudara, terjadi peperangan antara Rusia dan Ukraina. Dan itu menambah lagi dampak ekonomi yang lebih dan lebih besar lagi. Beberapa bulan lagi kita juga akan menghadapi yang namanya Lebaran. Itu juga membuat harga-harga kebutuhan pokok naik melejit dengan kencangnya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, betapa pentingnya kita memiliki kebijaksanaan di dalam kita mengelola penghasilan. Kita memiliki hati yang bijak. Kita bijak di dalam mengelola yang namanya pendapatan yang kita terima. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Dalam bahasa Indonesia masa kini di sana dikatakan, orang bijaksana tetap makmur dan kaya, tetapi orang bodoh memboroskan hartanya. Saudara sekalian, banyak orang mengalami kekurangan bukan karena tidak adanya penghasilan, bukan karena tidak adanya pendapatan, tetapi karena kurang bijak, bahkan tidak bijak di dalam mengelola yang namanya penghasilan. Penghasilan yang diterima seringkali bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi untuk memenuhi gaya hidup. Itulah yang membuat banyak orang mengalami kekurangan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, betapa pentingnya kita boleh menjadi orang yang bijak di dalam mengelola keuangan. Nah, bagaimana kita melihat ciri daripada orang bijak dalam mengelola keuangan? Yang pertama saya akan baca dari kitab Amsal pasal 14 ayat 16. Demikian firman Tuhan, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Ciri daripada orang bijak adalah berhati-hati. Saudara sekalian, betapa pentingnya ketika kita terima penghasilan, ketika terima pendapatan, saudara, kita hati-hati dalam menggunakannya. Hari-hari ini, saudara sekalian, secara khusus bagi yang penghasilannya pas-pasan, saudara, ingat, penghasilannya jangan dibelikan untuk sesuatu yang merupakan keinginan, tapi belilah untuk sesuatu yang merupakan betul-betul itu menjadi kebutuhan kita. Apalagi sekarang, saudara, yang terpenting kita fokus kepada pemenuhan akan kebutuhan pokok dalam hidup kita. Karena hari-hari ini yang namanya barang semakin naik, sembako semakin naik. Betapa pentingnya kita memiliki hati yang bijak, saudara, dalam mengelola itu semua, sehingga di tengah krisis ini kita boleh tetap hidup, kita boleh tetap bisa menikmati kehidupan ini dengan baik. Jadi yang pertama, saudara, ciri orang bijak di dalam mengelola keuangan, di dalam mengelola pendapatan adalah berhati-hati. Hal yang kedua, ciri daripada orang bijak adalah, saya akan bacakan dari Amsal 14 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Hal yang kedua, saudara sekalian, adalah ciri daripada orang bijak adalah memperhatikan langkahnya. Memperhatikan langkahnya. Kita harus memperhatikan apa yang harus kita putuskan, apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita tetapkan. Di sini dikatakan orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Ingat, kita jangan gampang percaya kepada tawaran-tawaran orang. Sekarang kita sering mendengar adanya investasi bodong dan banyak sekali hal-hal yang berbau bodong. Oleh sebab itu, jangan gampang percaya kepada bujuk rayu orang. Jangan gampang percaya kepada iming-iming, tetapi
dan bujuk rayu yang menyesatkan. Saudara sekalian, saya akan memberikan saran saudara sekalian. Bagi saudara yang sudah berhutang, yang sudah pinjam, sekali-kali saudara di hari-hari ini jangan menghutang lagi, jangan berhutang lagi, jangan pinjam lagi, apalagi jangan sekali-kali menjadikan sertifikat sebagai jaminan, sebagai boreh bagi hutang saudara. Dan bagi saudara yang belum hutang, coba saya sarankan juga, jangan berhutang. Lebih baik cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Belajar bersyukur, terus mengandalkan Tuhan dan percayalah. Saya percaya Tuhan akan siap menolong kehidupan kita. Yang terpenting bagi kita adalah hati-hati dan menjaga langkah kita.